Om Swastiastu, seperti diketahui Gusti Pasak Gelgel merupakan tokoh berpengaruh pada zamannya. Beliau seketurunan dengan Gusti Pasak Bendesemas, Gusti Semaranata, Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara, Empu Dwi Jaksara, yang leluhurnya adalah Empu Witadharma yang merupakan Saptarsi yang keempat. Pada masa kerajaan Singasari pada tahun 1267 Masehi, Empu Dwi Jaksara datang ke Bali dari Jawa dan atas seizin Raja Putri Sri Adi Dewa Lancana Kesari Warmadewa, Empu Dwi Jaksara memperbaiki bekas perahyangan Empu Gana yang dinamakan Pura Panganggih Batur Gelgel. Kemudian pada masa Raja Gelgel Sri Semara ke Pakisan di Bali, pura itu dipugar kembali dan berubah nama menjadi Pura Dasar Buana Gelgel yang disungsung oleh Triwarga, yaitu warga Pasak Sanak Saptarsi, warga Pande, dan warga Kesatria. Kemudian pada masa Raja Gelgel Sri Waturenggong, dengan kedatangan pendeta suci dari Jawa pada tahun 1489 Masehi yang bernama Ide Danghyang Nirarta alias Ide Danghyang Dwi Jendra alias Ide Pedanda Sakti Wau Rauh, Pura Dasar Buana Gelgel bertambah penyungsungnya menjadi catur warga. Pada masa Raja Bedahulu, Sri Tapaulung alias Sri Gajah Wahana alias Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Gusti Pasak Gelgel diangkat menjadi Amangku Bumi yang berkedudukan di Gelgel, bergelar Gusti Agung Pasak Gelgel pada tahun 1335 Masehi dengan daerah kekuasaannya yakni Pulau Nusa Penida, Batu Lahak, sampai ke desa Takmung. Ketika Majapahit dapat menaklukkan Bali pada tahun 1343 Masehi, untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Bali, Krian Patih Gajah Mada menitahkan Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara untuk mengisi jabatan sebagai adipati sementara sebelum Majapahit meletakkan adipati di Bali. Mengingat Ki Patih Wulung alias Empu Jiwaksara sudah berusia lanjut, maka beliau merapatkan keluarga Pasak Sanak Saptarsi dan mencapai kesepakatan untuk mengangkat Gusti Pasak Gelgel sebagai adipati sementara itu dengan gelar Gusti Agung Pasak Gelgel. Beliau memerintah selama 7 tahun dari tahun 1343 Masehi sampai dengan 1350 Masehi. Pemerintahan Gusti Agung Pasak Gelgel berjalan dengan baik, hampir tanpa kendala berarti. Pada tahun 1350 Masehi, Majapahit memberangkatkan 6 calon adipati ke seluruh Nusantara. Untuk Bali, calon adipati itu bernama Ide Ketut Kresna Kepakisan. Kemudian Majapahit mengangkat serempak semua calon adipati menjadi adipati yang sah pada tahun 1352 Masehi. Ide Ketut Kresna Kepakisan di Bali bergelar Sri Haji Kresna Kepakisan, berkeraton di Samplangan Gianyar, terkenal juga disebut Ide dalam Samplangan. Pada awal masa pemerintahan, beliau mendapat penolakan dan perlawanan dari orang-orang Bali Age yang masih menganggap Gusti Agung Pasak Gelgel adalah pemimpin mereka. Menghadapi hal yang demikian, Ide dalam Samplangan sempat putus asa dan mau meletakkan jabatannya. Kemudian atas saran Krian Patih Gajah Mada, beliau minta bantuan kepada Gusti Pasak Gelgel untuk pergi ke desa Tampur Hyang yang sekarang bernama Desa Songan sebagai wakil perutusan perdamaian dari Samplangan. Gusti Pasak Gelgel berangkat ke Desa Songan bersama saudaranya Gusti Pasak Toh Jiwe. Mereka berdua sukses dalam menjalankan tugasnya. Kelompok Bali Age sepakat untuk tidak memberontak lagi dan mendukung pemerintahan Ide dalam Samplangan.
Mereka di samping sukses sebagai wakil perutusan juga sukses mendapatkan istri kedua. Nah, sekarang Abinek akan menceritakan para istri Gusti Agung Pasek Gelgel. Gusti Agung Pasek Gelgel mempunyai 3 orang istri. Istri yang pertama dari desa Gelgel, tidak disebutkan namanya, mempunyai 6 orang putra. Istri yang kedua bernama Loh Madri, putrinya Ki Kayu Selem, tokoh Bali Age di desa Songan, mempunyai 2 orang putra. Istri yang ketiga bernama Ni Gusti Loh Tangkas Kori Agung, putri Pangeran Tangkas Kori Agung atau putra angkat Gusti Tangkas, mempunyai 4 orang putra. Dengan demikian dari ketiga istrinya Gusti Pasek Gelgel mempunyai 12 orang putra. Abinek akan ceritakan dulu keturunan Gusti Agung Pasek Gelgel dengan istrinya yang kedua yang bernama Loh Madri yang menurunkan 2 orang putra. Keduanya bernama sama, yaitu Gusti Pasek Gelgel. Putra yang pertama diangkat menjadi perbekal desa Songan. Jabatan ini diberikan oleh kakeknya Ki Kayu Selem sebagai hak memimpin secara turun-temurun, mengingat Ki Kayu Selem tidak mempunyai keturunan, tetapi bukan hak ahli waris. Gusti Pasek Gelgel sukses memimpin desa Songan. Rakyat sejahtera, hasil pertanian melimpah, membuat Raja Gelgel Sri Semara Kepakisan was-was dan mencurigai Gusti Pasek Gelgel Songan akan menghimpun kekuatan yang dapat membahayakan kerajaan Gelgel. Untuk itu beliau mengutus Pasek Gelgel di Banjar Kemuning Desa Galiran Kelungkung, keturunan Pasek Gelgel Budage, untuk menyelidiki Gusti Pasek Gelgel Songan. Sampai di Songan, Pasek Gelgel Kemuning disambut dengan baik karena masih satu saudara dan tidak kembali ke Gelgel. Pasek Gelgel Kemuning ikut nyungsung pamerajaan Pasek Gelgel Songan sampai seketurunannya. Kemudian Sri Semara Kepakisan juga membangun pelinggih di pamerajaan Pasek Gelgel Songan sebagai pemujaan hubungan keluarga sampai keturunannya. Ada pula Pasek Gelgel di Banjar Karangsuwung, Desa Peninjauan Bangli, keturunan Pasek Gelgel Pegatepan, karena sesuatu yang dapat membahayakan jiwanya pergi ke desa Songan dan bergabung nyungsung pamerajaan Pasek Gelgel Songan. Kemudian pada tahun 1891 Masehi, Gede Subrate, keturunan Gusti Pasek Padang Subadre, karena terjadi kerusuhan di Gianyar, menyelamatkan diri ke desa Songan dan juga ikut nyungsung pamerajaan Pasek Gelgel Songan. Lama-kelamaan keturunan Pasek Gelgel di desa Songan menyebar ke beberapa desa di seluruh Bali, antara lain Pasek Gelgel di desa Selat Anturan, Pasek Gelgel di desa Pengelatan, Pasek Gelgel di Lemukin Desa Nangke, Pasek Gelgel di desa Tamblang, Pasek Gelgel di desa Bukti, Pasek Gelgel di desa Sangsit, daerah Buleleng, Pasek Gelgel di desa Sukawana. Selanjutnya Pasek Gelgel di desa Sukawana menurunkan Pasek Gelgel di desa Tejekule, daerah Buleleng, Pasek Gelgel di desa Bantang, Pasek Gelgel di desa Lateng, Pasek Gelgel di desa Buahan, Pasek Gelgel di desa Terunyan, daerah Bangli. Selanjutnya Pasek Gelgel di desa Terunyan menurunkan Pasek Gelgel di desa Candi Kuning, daerah Tabanan, Pasek Gelgel di desa Kubu, Pasek Gelgel di Banjar Pandi, desa Cempage, Pasek Gelgel di desa Susut, daerah Bangli. Selanjutnya Pasek Gelgel di desa Susut, daerah Bangli menurunkan Pasek Gelgel di desa Sanding, Tampak Siring, daerah Gianyar,
Pasek Gelgel di Banjar Siladan, Desa Taman Bali, daerah Bangli. Pasek Gelgel di Desa Bitre, daerah Gianyar. Pasek Gelgel di Banjar Abang, Desa Menange. Pasek Gelgel di Banjar Bene Kase, Desa Muncan, daerah Karangasem. Selanjutnya, Pasek Gelgel di Banjar Bene Kase, Desa Muncan menurunkan Pasek Gelgel di Banjar Macetre, Desa Selat. Pasek Gelgel di Banjar Tieng Taman, Desa Selat. Pasek Gelgel di Banjar Munti, Desa Tianyar, daerah Karangasem. Selanjutnya putra yang ketiga perbekal Desa Songan yang bernama Nyoman Pasek Gelgel menjadi perbekal di Desa Abang Songan dan menurunkan Pasek Gelgel di Desa Abang Songan, termasuk Jero Mangku Gede Ketut Subandi, penyusun buku Babad Pasek Mahagotre Pasek Sanak Sapterasi, dan juga dulu sebagai pemangku pura desa lan pusah Desa Abang Songan, adalah keturunan Nyoman Pasek Gelgel Songan. Demikianlah, selanjutnya Abiunik akan memaparkan tentang keturunan Gusti Pasek Gelgel dari istrinya yang di Desa Gelgel yang menurunkan 6 orang putra. Salam Rahayu.